Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena kudrat dan iradatnya. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurung suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiana Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet, dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengar berita-berita terkini, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada pemecahnya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah pendorong penguatan ekonomi rakyat, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, firman Allah yang baru kita simak bersama mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Maka bolehkah jika aku bersedekah 2/3? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika 1/2? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3? Rasulullah menjawab kembali, tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya, sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat warisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi papa serta hanya mengharapkan belas kasih orang lain. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustafa Al-Muroghi menafsirkan kalimat khofu alaihim sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang dihajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan. Akan tetapi jikalau ekonominya buruk, maka secara pasti
apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Jadi dengan demikian pada akhirnya kami mengajak seluruh umat muslim untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara memperdayakan ekonomi umat, maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan dalam aktivitas kita. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.